News 8's Carlos Amezcua was among the first reporters on the scene. He's been providing live reports for the past 5.5 hours. We go to him now for his report on what happened. Carlos? Marty, as we arrived shortly after the incident began, the scene was one of absolute confusion. Shots were ringing out. The nightmare was unfolding. Hai, ketemu lagi bareng sama gue Evan. Setelah kemarin gue udah bahas tentang kasus 5 pembantaian di McDonald, kali ini gue akan bahas salah satu dari 5 kasus tersebut, dan itu adalah pembantaian di McD, San Isidro, California. Pembantaian McDonald San Isidro merupakan kasus penembakan brutal yang menyebabkan banyak orang tewas, terluka, dan menciptakan kegegeran yang luar biasa di Amerika Serikat pada saat itu. Kisah ini bahkan lebih berdarah dibandingkan film-film aksi ala Hollywood yang biasanya kita tonton ya. Dan pelaku pembantaian kejam ini bernama James Oliver Huberty. Jadi kita panggil aja dia James. Awal mulanya itu adalah James lahir di Canton, Ohio pada 11 Oktober 1942. Ayahnya bernama Earl V. Huberty dan ibunya bernama Ethel Huberty. James pada saat kecil menderita polio dan kondisinya itu menjadikan dia sulit berjalan secara normal. Dan pada tahun 1962 ketika dia berusia 20 tahun, James melanjutkan pendidikan di Mellon College dan mengambil jurusan sosiologi. Sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah ke Pittsburgh Institute of Mortuary Science di Pittsburgh, Pennsylvania. 3 tahun kemudian dia bertemu dengan Edna Markland, istrinya, yang juga mahasiswa di Mellon College, dan mereka pun menikah. Gak lama setelah menikah, James membuka jasa rumah duka setelah mendapat sertifikasi dalam hal pengawetan jenazah. Sayangnya usaha James ini hanya bertahan 2 tahun sebab kemudian James harus berupaya mendapatkan pekerjaan lain. James dan istrinya kemudian memutuskan untuk pindah ke Massillon, Ohio, dan di sanalah 2 anak perempuannya mereka lahir pada tahun 1972 dan 1974. Entah karena watak aslinya yang keras atau karena tuntutan hidup yang berat, James ini kerap melakukan KDRT kepada istrinya, dan hal ini diketahui oleh Edna. Dan James ini juga nggak cuman melakukan KDRT kepada istrinya, tapi juga kepada anak-anaknya. Dan ketika Edna mengetahui ini, dia melaporkannya kepada Canton Department of Children and Family Service, karena saat itu James membuat rahang Edna patah. Saat bercakap-cakap dengan istrinya, James sering menyatakan bahwa kebangkrutan yang dialaminya, juga masalah ekonomi yang dialami orang-orang lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah Amerika. Jadi bisa dibilang James ini James ini sangat suka mengkritik pemerintah, atau dia berpikiran lain gitu. James juga meyakini bahwa Uni Soviet akan melancarkan serangan ke Amerika kapan saja. Karena itu, dia pun bertekad untuk menyiapkan pertahanan diri sebagai jaga-jaga jika sesuatu yang buruk terjadi. Dan upaya menyiapkan diri yang dilakukan oleh James ini, dia pun membeli makanan dalam jumlah besar yang ia sebut sebagai persediaan. Jadi di Amerika itu, pernah dengar nggak istilah basement bawah tanah untuk pertahanan dari nuklir? James itu kayak gitu. Dan berdasarkan kesaksian dari tetangganya, rumah James dipenuhi oleh senjata api, dan James bisa meraih senjata-senjata itu kapan saja ia inginkan. Jika mengobrol dengan para tetangga, James sering menyatakan ketidakpercayaannya kepada pemerintah Amerika. Jadi James ini oposisi ya, karena menurutnya pemerintah tidak memperlakukan dia dengan baik, dan pemerintah sengaja mempersulit hidupnya dan orang-orang lain yang senasib dengan dia. Pada Oktober 1983, James dan keluarganya pindah ke daerah Tijuana, Meksiko. Dalam kepindahan itu, dia meninggalkan makanan yang pernah dibelinya sebagai persediaan, namun dia membawa semua senjata api yang dimilikinya. Jadi James itu ninggalin semua makanannya, yang dibawa sama dia cuma senjatanya guys. Dan James cukup bisa berbicara menggunakan bahasa Spanyol, namun dia dikenal cukup pendiam dan sering menampakkan wajah cemberut. Dan meski begitu, ia dan keluarganya bisa membaur bersama para tetangga dengan baik. 3 bulan kemudian, James beserta istri dan 2 anaknya pindah lagi ke daerah San Isidro, San Diego. Di sini nih tempatnya nih. Mereka sempat menyewa apartemen dengan 2 kamar tidur di Cottonwood Apartments, namun kemudian pindah ke apartemen di Avril Road yang jaraknya hanya 1 blok dari restoran McD. Selama di San Isidro, James bekerja sebagai security. Pada 15 Juli 1984, James bilang ke Edna, istrinya, kalau dia memiliki masalah mental. Karena itu 2 hari kemudian, pada 17 Juli, James menghubungi sebuah klinik kesehatan mental atau psikiater dan membuat janji untuk melakukan pertemuan dengan dokter di klinik tersebut. Entah James benar-benar bertemu dengan dokter di klinik itu atau tidak, yang jelas setelah itu Edna melihat perubahan pada diri James. Suaminya waktu itu tampak puas dan gembira. Setelah makan malam, James bahkan mengajak keluarganya untuk bersepeda keliling taman, lalu mengajak istrinya untuk nonton film bersama, sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh James pada saat itu. Dan keesokan paginya pada 18 Juli,
James juga ngajak keluarganya untuk pergi ke San Diego Zoo dan menyempatkan makan siang di restoran McDonald's di daerah Claremont. Beberapa saat setelah kembali ke rumah, James berpamitan pada istrinya. Ketika istrinya bertanya dia akan pergi kemana, James menjawab akan pergi berburu manusia. James juga sempat berpamitan pada Zelia, anak perempuan tertuanya, dan mengatakan bahwa dia tidak akan kembali. Kemudian dengan mengendarai sedan Mercury Marquis miliknya, James pergi ke San Isidro Boulevard. Dia mendatangi dua tempat pertama, yaitu Big Bear Supermarket dan pos setempat. Sekitar pukul 15.50, James memarkirkan mobilnya di pelatakan parkir restoran McDonald's San Isidro. Waktu itu ia membawa pistol semi-otomatis 9mm Browning HP. Gue nggak tahu sih itu apaan, tapi ntar gue cari, gue tunjukin fotonya. Sebuah 9mm Uzi Carbine, sebuah senapan Winchester 1212 Glock pump action, dan sebuah tas berisi ratusan amunisi untuk berbagai jenis senjata yang dibawanya. Kemudian si James ini berjalan memasuki restoran McDonald yang waktu itu sedang penuh pengunjung. Ada sekitar 50 pengunjung yang sedang makan di restoran itu, pria, wanita, tua muda, dan juga anak-anak. Di restoran itu tiba-tiba James mengerahkan senapannya pada seorang karyawan restoran yang berumur masih 16 tahun, yaitu John Arnold. Tetapi entah kenapa senapan itu tidak mengeluarkan peluru ketika dipicu. Jadi si James ini udah emang bener-bener mau nembak si Arnold ini. Cuman sayangnya pelurunya macet, tembaknya macet. Karena hal itu, Guillermo Flores, asisten manajer restoran itu, sempat berkata kepada John Arnold, "Hey John, orang ini ingin menembakmu," menurut penuturan John Arnold waktu itu. Dan waktu itu nggak terjadi apa-apa ketika James memicu pelatuk senjatanya. Karenanya Guillermo Flores mengira ia sedang melakukan lelucon yang tidak menyenangkan. Dikira itu si James ini lagi bercanda, tapi bercanda yang ngeselin gitu loh. Karena senjatanya tampak nggak berfungsi, James memeriksanya. Ketika itu, Neva Sain, manajer restoran, sedang berjalan menuju service counter tempat Arnold saat itu berdiri. Saat itu pula James menembakkan senjatanya ke langit-langit restoran, sebelum akhirnya mengerahkan tembakannya pada Neva Sain yang langsung tewas seketika. Setelah itu James langsung menembak Arnold di bagian dadanya. Belakangan diketahui Arnold berhasil selamat sehingga bisa menuturkan peristiwa tersebut. Melihat Kane dan Arnold tertembak, seorang pengunjung restoran bernama Victor Rivera tampak panik dan meminta agar James berhenti menembak. Tapi James segera menghujani Rivera dengan 14 kali tembakan. Gila guys, gila nih. Si Victor ditembaki sebanyak 14 kali dan menyuruhnya untuk diam. Udah ditembak disuruh diam lagi. Orang-orang dalam restoran segera berlindung di bawah meja dan di balik service counter. Orang-orang dalam restoran segera berlindung di bawah meja dan di balik service counter. James yang masih berdiri dengan senjatanya tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada 6 wanita dan anak-anak mereka yang sedang berpelukan satu sama lain. Lalu James memicu senapannya dan tembakannya mengarah pada Maria Cole Menevero Silva yang saat itu berumur 19 tahun. Di bagian dadanya, James menembakinya. James juga menembaki Claudia Perez yang berumur 9 tahun di bagian perut, pipi, betis, pinggul, kaki, dada, punggung, ketiak, dan kepala. 10 titik menggunakan senjata jenis Uzi miliknya. Dengan senjata yang sama, James melukai wanita lain, yaitu Imelda, kemudian menggunakan senjata lain untuk menembak Aurora Pena yang berumur 11 tahun. Anjing gila nih, si James psikopat banget nih. Pena rupanya hanya terluka di bagian kaki karena sempat dihalangi bibinya yang sedang hamil bernama Jackie Reyes. Dan James menembaki si bibi sebanyak 18 kali menggunakan Uzi. Gila. Uzi ini kalau di game-game itu tembaknya para mafia sih. Sangat senjata yang sangat mematikan. Carlos Reyes, bayi berusia 8 bulan, meringkuk di samping tubuh ibunya dan James menembaki bayi malang itu di punggungnya. Setelah itu, James membalikkan tubuh lalu menembak Laurencia Verlius 62 tahun. Kemudian menargetkan korban-korban berikutnya yang merupakan sebuah keluarga. Mereka sedang berada di dekat area bermain, mencoba menghalangi anak-anak mereka yang berlindung di bawah meja dengan badan mereka. Regan Herrera mencoba melindungi anaknya yang berumur 11 tahun bernama Mateo. Namun keduanya ditembak di bagian kepala berkali-kali. Suami Ronald Herrera ini namanya Blite, yang saat itu melindungi seorang anak laki-laki berumur 12 tahun bernama Kate Thomas, terkena 8 kali tembakan di bagian perut, dada, lengan, dan kepala. Sedangkan Thomas sempat tertembak di bagian bahu, lengan, pergelangan tangan, dan sikut kiri. Ronald dan Thomas mampu bertahan hidup dari insiden tersebut. Wow. Di dekat mereka ada 2 wanita, Guadalupe Del Rio, bersandar pada tembok, dilindungi oleh temannya, Aris de Vargas. Del Rio ditembak beberapa kali di bagian punggung, perut, dan leher.
sedangkan Vargas ditembak 1 kali di kepala bagian belakang. Vargas meninggal keesokan harinya setelah dibawa ke rumah sakit. James lalu melangkah ke tempat lain dan membunuh Hugo Velasquez Vasquez dengan 1 kali tembakan di bagian dada. Ini gue sambil tunjukin videonya ya, biar lo semua bisa menyaksikan ada kekacauan apa aja sih di dalam itu. Kabar kekacauan di restoran itu pun seketika menjalar kemana-mana. Masyarakat sekitar menelpon 911 dan pasukan polisi bernama SWAT datang ke lokasi. Mereka langsung melakukan penutupan area di sepanjang 6 blok dari lokasi penembakan dan mendirikan pos komando yang berjarak 2 blok dari sana. Ada 175 personil polisi yang waktu itu terjun ke lokasi dengan 1 tim SWAT. Tim SWAT Specialist Weapon and Tactic yang dikerahkan ke setiap lokasi strategis agar bisa memantau insiden penembakan yang terjadi. Yang menjadi masalah waktu itu adalah polisi dan orang-orang di luar tidak tahu berapa banyak orang yang menembak di dalam restoran. Jadi mereka mengira itu karena begitu banyaknya senjata yang dibawa oleh James dan bermacam-macam. Jadi setiap tembakan itu ya, setiap senjata itu kalau nembak itu bunyinya beda-beda guys. Jadi polisi ngiranya, oh ini lebih dari 1 orang. Banyaknya senjata yang digunakan oleh James menjadikan polisi berpikir ada lebih dari 1 orang. Karenanya mereka pun memikirkan taktik agar bisa masuk dan menangkap si penembak tanpa harus membahayakan orang di sekitarnya. Sementara itu di halaman restoran yang kini terisolasi karena beberapa blok di sana telah ditutup, seorang wanita bernama Lydia Flores memarkirkan mobilnya di area parkir. Namun dia sempat melihat ke kaca restoran dan mendengar suara tembakan. Ketika dia melihat James dengan senjatanya, Flores segera memutar balik mobilnya dan sempat menabrak sebuah pagar. Dari situ dia berusaha bersembunyi bersama anaknya yang berumur 2 tahun hingga insiden penembakan selesai. Di waktu yang bersamaan, 3 anak laki-laki yang ketiganya berumur 11 tahun juga terjebak di blok tersebut. Mereka naik sepeda dan berencana membeli minuman. Mereka sempat mendengar teriakan yang membuat mereka ragu untuk masuk ke dalam restoran. Namun sebelum 3 anak laki-laki itu berlalu, James telah memberondong mereka dengan senapan dan Uzi. Wow. Joshua Coleman, salah satu anak laki-laki itu langsung jatuh ke tanah ketika tertembak di bagian punggung, lengan, dan kakinya. Anak laki-laki kedua yaitu Omar ditembak berkali-kali di bagian punggung. Jadi ini si James ini ada penyakit apa sih? Pakai semua ditembakin gak nanggung-nanggung. Sementara anak laki-laki ketiga yaitu David menerima tembakan beberapa kali di bagian kepala. Coleman mampu bertahan namun Hernandez dan Delgado langsung tewas di tempat. Perhatian James kemudian mengarah pada sepasang suami istri bernama Miguel dan juga Aida berumur 74 tahun dan 69 tahun. Lansia nih. Ketika Miguel akan membukakan pintu untuk istrinya, James langsung menembak Aida tepat di bagian wajah. Menurut penuturan korban yang selamat, Miguel terlihat memeluk istrinya dan mengelap darah yang mengalir di wajahnya. Kemudian Miguel berteriak sambil mengumpat kasar pada James, tapi James langsung menembaknya di bagian kepala. Sekitar pukul 4:10 sore, sepasang suami istri dari Meksiko mengendarai mobil menuju bagian service area. Mereka sempat mengira restoran tersebut sedang direnovasi dan mengira James yang melangkah menuju mobil mereka adalah sebagai salah satu tukang yang bekerja di sana. Mendapati sepasang suami istri itu, James langsung menembakkan senapan dan Uzinya pada mereka dan bayi mereka, Carlita, yang waktu itu masih berusia 4 bulan. Marcella terluka di bagian wajah. Karena luka tersebut, mata kirinya buta dan tangan kanannya tidak bisa bergerak secara permanen. Carlita si bayi sempat kritis karena terluka di bagian leher, dada, dan perut, sedangkan Astolfo terluka di bagian dada dan kepala. Jadi si James ini banyak sekali mendapatkan headshot guys. Ketika Astolfo dan Marcella berusaha menjauh dari James, Carlita si bayi sempat diselamatkan oleh seorang wanita dan segera dibawa ke rumah sakit, sedangkan suami wanita tersebut membantu Astolfo dan Marcella untuk menyelamatkan diri menuju bangunan terdekat. Belakangan beberapa korban yang bertahan mengatakan bahwa James sempat menyalakan radio portable yang dibawanya untuk mencari berita tentang penembakan yang dilakukannya sebelum menggantinya dengan saluran musik dan kembali melakukan penembakan. Sesaat setelah melukai pasangan suami istri Meksiko tadi, James pergi ke dapur restoran dan mendapati 5 orang karyawan restoran bersembunyi, dan salah satunya itu Margarita Padilla sempat menyuruh temannya Wendy untuk melarikan diri sebelum terkena tembakan bersama 4 karyawan lainnya. Dan yang lari tadi itu Flanagan, dia bersembunyi di ruang bawah tanah. Ketika James mendengar Juan Perez 19 tahun sedang mengerang kesakitan, ia langsung menembaknya di kepala hingga Juan tewas seketika di antara temannya. Aurora Pena yang hanya terluka di bagian kaki sempat membuka matanya dan melihat James sedang menatap ke arahnya sambil mengumpat. James juga melempar sebungkus kentang goreng padanya dan menambah tembakan di bagian lengan, leher, dan dada. Pena tetap bisa bertahan walaupun dia harus dirawat lebih lama dari korban yang lain. Walaupun polisi sudah mendirikan pos komando yang jaraknya hanya 2 blok dari lokasi tersebut, mereka tetap belum yakin berapa banyak penembak yang ada di dalam restoran.
karena saat itu James menggunakan berbagai macam senjata. Dan sementara itu kaca jendela restoran yang sudah hancur oleh tembakan jadi pantulan dari pecahan kaca membuat polisi kesusahan untuk melihat keadaan di dalam restoran. Lalu kemudian seorang penembak jitu dari SWAT diposisikan berada di atap gedung kantor pos yang letaknya berseberangan dengan restoran McD. Pada pukul 5:17 sore, sniper SWAT berhasil mendapat pandangan ke tubuh James dari leher ke bawah tanpa terhalang apapun. Ia nggak ngelihat wajah James, tapi melihat pria itu memegang senjata, dia yakin kalau dia pelaku penembaknya. Kemudian dengan satu kali tembakan di bagian dada, James jatuh seketika ke lantai dan tewas dalam hitungan detik. Insiden mencekam yang berlangsung selama 78 menit itu menghabiskan 245 butir peluru, menewaskan 20 orang, 17 orang diantaranya terbunuh dalam restoran dan 3 orang lainnya terbunuh di luar restoran. Selain itu 20 orang lainnya terluka dan 1 orang meninggal keesokan harinya. Para korban berumur antara 8 bulan ya, hingga 74 tahun. Kebanyakan merupakan orang campuran Meksiko dan Amerika Meksiko. Selain itu, untuk bentuk duka cita, pihak McDonald memberikan santunan kepada para korban yang masih bertahan sebesar $1 juta. Selain itu, Joan Crouch yang merupakan janda pemilik McDonald juga menambahkan santunan sebesar $100.000. Usai insiden penembakan itu, restoran yang menjadi lokasi tersebut diperbarui dan direnovasi oleh pemerintah setempat. Meski restoran tersebut udah nggak akan dibuka lagi, bahkan restoran McD yang baru dibangun tidak jauh dari restoran tersebut juga nggak pernah dibuka. Di lokasi tersebut juga dibangun sebuah monumen berbentuk 21 pilar heksagonal berwarna putih yang terbuat dari marmer. Tiap pilar memiliki tinggi yang berbeda. 21 pilar tersebut mewakili setiap orang yang meninggal. Ketinggian yang berbeda-beda mewakili umur dari setiap orang dari tragedi tersebut. Beberapa minggu setelah insiden penembakan terjadi, Edna, istri James dan kedua anaknya harus tinggal di tempat lain karena mereka diusir oleh tetangga dan penduduk sekitar. Edna juga menerima santunan dari pihak McDonald. Ya, syukur-syukur lah ya. Sementara mayat James, si pelaku penembakan, dikremasi pada 23 Juli 1984 dan abunya disimpan di rumahnya di Spring Valley, Ohio setelah keluarganya dipindahkan ke sana. Pada 2003, si Edna meninggal karena kanker payudara. Kasus penembakan ini menjadi salah satu kasus kejahatan paling brutal dalam sejarah modern Amerika yang terus dikenang sampai sekarang. Pelaku dan semua korban teridentifikasi dan mereka telah diurus dengan layak. Tempat kejahatan itu berlangsung sudah diperbarui sehingga bekas-bekasnya sudah nggak nampak lagi. Dan untuk mengenang peristiwa itu sekaligus sebagai penghormatan pada para korban, sebuah monumen tadi telah didirikan. So, ini cerita dari gua hari ini. Kalau lo semua pengen request apa, lo bisa tulis komen di bawah. Apapun itu yang gua pengen ceritain, lo tulis di bawah, ntar akan gua ulik, gua cari dan gua sampaikan. So, sekian teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Gue tunggu komen dari lo semua. Mau itu pahit atau manis sekalipun, gak apa-apa. Kalian komen aja dulu. Oke, see you in the next video. And bye-bye.